Sederhana proses pembuatannya, namun tetap dengan rasa yang istimewa. Perjalanan saya dimulai ke daerah Luragu, suatu kecamatan di sebelah timur Kabupaten Kuningan. Di antara hamparan sawah yang selesai dipanen, saya menemukan warung nasi yang sederhana dengan menu utamanya nasi katreng. Ibu, ya, benar di sini dagang nasi katreng ya? Iya, benar. Nasi katreng yang kayak gimana? Yang kayak nasinya nih dibungkus, terus ngambil lauk pauknya ngambil sendiri, khasnya sama ikan rebon, sama lalap toge, sama sambal. Istilah katreng berawal sejak tahun 70-an dari nama Mak. Ini bebas tuh. Seorang ibu yang menjual nasi yang dibungkus dengan daun pisang. Seiring perkembangan zaman, saat ini nasi katreng dibungkus dengan kertas nasi, lalapan dan lauknya pun mulai bervariasi. Jadi, di Kuningan ada kuliner khasnya namanya nasi katreng. Banyaknya nasi katreng ini ada di Kecamatan Luragu, wilayah timur dari Kuningan. Nah, sepanjang ruas jalan dari Kecamatan Luragu sampai Cibimbing, itu banyak sekali warung-warung seperti ini yang dagang nasi katreng. Seger, karena ada lalapannya, terus juga lama banget nggak makan udang rebon kayak gini ya. Ini biasanya ada di pedesaan, ada juga ikan bedarnya, gurih. Kita pakai oncom goreng juga, ada sambal. Ditambah lagi yang bikin nikmat adalah atmosfer pedesaannya. Itu intinya. Warisan bisnis nasi katreng tak terputus ke anak cucu Makassar saja. Bahkan masyarakat sekitar menjadikan nasi katreng sebagai makanan khas daerah Luragu. Kesederhanaan bukanlah salah padatnya yang seadanya, tapi suatu komposisi yang pas dan istimewa. Kesederhanaan kota ini membuat waktu seperti terhenti. Dan catatan perjalanan ini membuat saya mengerti betapa istimewanya tanah air ini. Sajian berikutnya adalah tape ketan daun jambu. Ya, makanan khas Kuningan, Jawa Barat. Namanya Kang Iwan yang bikin tape. Nah, hari ini kita langsung datangi saja dapur pembuat oleh-oleh terkenal ini. Ini bahan-bahan untuk bikin tape ketan. Iya. Apa? Ini merupakan bahan baku buat tape ketan. Yang utama adalah ketan beras ketan putih. Beras ketan putih. Iya. Yang ini daun jambu buat bungkusnya. Yang ini daun katuk buat pewarnanya. Yang ini raji buat fermentasinya biar manis. Kalau saya bantuin bikin tape ketan boleh nggak? Boleh. Yuk kita bawa. Aduh. Setelah dicuci dengan mesin, beras ketan kemudian dicuci lagi dengan tangan sebanyak 30 kali. Wow, cukup menguras tenaga ya proses pencucian beras ketan ini. Ya, kita ganti. Bukan tanpa alasan, proses pencucian menjadi salah satu faktor penting dalam pembuatan tape ketan. Jika ada kotoran, proses fermentasi menjadi tidak sempurna. Wow. Udah 40 menit nih ya, Bu? Ya, ini setelah dikukus 40 menit, ini cara warnanya dituang pakai air perasan daun katuk. Proses selanjutnya, beras ketan yang telah diwarnai dikukus lagi selama 1 jam. Wow, udah matang. Nah, ini setelah 1 jam dikukus lagi, warna hijaunya tuh jadi agak memudar. Ini tanda kalau ketannya udah matang. Setelah itu, beras ketan tersebut didinginkan selama 1 hingga 2 jam.
dalam proses pembuatan tape ketan, baik itu ketika mengukus, mewarnai, sampai proses perajian. Nah, tinggal dibungkus deh dengan daun jambu yang sudah direbus. Wanginya. Segede gini. Nggak pakai ditimbang-timbang dulu, Pak. Jadi udah diraji, sekarang kita masuk ke pembungkusannya, dibulet-buletin dulu sebelum dibungkus. Dari zaman dulu juga pakai daun jambu gitu ya. Di Indonesia pasti familiar dengan tape. Bahkan di Asia Tenggara kayak Thailand, Malaysia, itu ada juga tape dengan nama yang beda. Tapi ini di Kuningan khasnya itu pakai daun jambu dan itu sebagai aroma cita rasanya juga. Wow. Bagi masyarakat desa Tarikolot, Kecamatan Ciberem, Kuningan, industri tape ketan ini membawa berkah bagi warganya. Ya, mereka telah mengikuti pameran hingga ke negeri tetangga, seperti Singapura dan Malaysia. Untuk hari-hari biasa, Iwan bisa memproduksi hingga 2 kuintal beras ketan loh per harinya. Sedangkan untuk musim lebaran, industri rumahan ini bahkan bisa mengolah 1 ton beras ketan untuk dijadikan tape oleh-oleh khas Kuningan. Jadi, istimewa,